Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama-sama di sore hari ini. Tuhan, berkati Kak Lady akan membagikan firman Tuhan. Biarlah kiranya pekabaran yang dibagikan boleh kami terima, dan biarlah kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami sanggup untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati masing-masing kami hidup di zaman di mana Tuhan akan segera datang. Berikan kepada kami iman yang teguh, berikan kepada kami kemampuan, sehingga kami boleh menjadi umat-umat yang dipersiapkan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati perangkat yang kami gunakan, berkati koneksi kami, sehingga pembelajaran yang akan kami terima itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Pelajaran kita sore ini tentang ini lupa diwarnain. Bentar ya. Oke. Bisa kelihatan tidak ini? Menjadi jemaat yang tak bercacat. Menjadi jemaat yang tak bercacat. Mungkinkah ayat inti kita pada sore hari ini dari Efesus 5 ayat 26 dan 27. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercelah. Sahabat-sahabatku, Tuhan punya kerinduan agar sebuah jemaat dia mandikan dengan firman. Untuk apa? Supaya jemaat ini bersih. Karena dia mau bawa jemaat ini, dia taruh di depan dirinya. Kalau jemaat itu tidak kudus, kalau jemaat itu ada cacat, kalau jemaat itu ada kenajisan, bagaimana mungkin jemaat itu bisa tahan berdiri di hadapan dirinya? Karena dia adalah kudus. Sesuatu yang najis tidak bisa berdekatan, tidak bisa berhadapan dengan sesuatu yang kudus. Itu sebabnya Tuhan kita rindu agar jemaat ini, jemaat yang dia sangat cintai ini, dapat berdiri di hadapan dirinya. Karena dia mau muka dengan muka. Dia mau pandang-pandangan dengan jemaat. Dia mau lihat muka dengan saya, dengan pelayan-pelayan jemaat, dengan anggota jemaat, dengan gembala jemaat. Dia mau pandang-pandangan. Itu sebabnya kalau jemaat itu ada cacat, kalau jemaat itu ada celah, ada kerut sedikit saja, maka itu tidak layak, tidak bisa berhadapan-hadapan dengan dia. Itu sebabnya kita mau belajar sekarang. Karena kerinduan Tuhan kita, kenapa Yesus sampai datang ke dunia ini adalah untuk membuat kita kudus tanpa cacat. Oke. Satu pekerjaan yang sangat berat yang Yesus harus lakukan untuk manusia. Review pelajaran kita beberapa minggu yang lalu. Kita belajar pembenaran oleh iman. Bagaimana saya dibenarkan oleh iman? Yaitu ketika saya mendengar firman Tuhan, saya percaya, lalu saya datang pada Tuhan, saya mengaku dosa dengan derita yang mendalam, lalu bertobat, lalu saya terima pengampunan. Saya diampuni. Dan saya menerima plus. Bukan hanya pengampunan, tapi satu paket dengan kuasa untuk menjadi seperti Kristus. Itu satu set. Ketika saya mengaku dosa saya, maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni saya dari segala dosa saya. Dan bukan hanya mengampuni, tetapi dia akan memberikan saya kuasa untuk menjadi seperti Kristus. Bagaimana Kristus itu? Kristus itu kudus. Itu artinya saya, setelah saya diampuni, saya bisa hidup kudus.
Ketika saya bawakan ini di sebuah jemaat di Jakarta, mungkin saya udah pernah kesaksian ya, ketika saya bawakan pembenaran oleh iman, semua begitu saya turun dari podium, semua salam saya. Semua salam saya dengan semangat. Kebetulan waktu itu anak saya menyanyi lagu spesial. Dan semua memuji, lagunya bagus sekali, firmannya bagus sekali. Bahkan tamu-tamu yang saya tidak kenal, datang salam saya dan undang saya untuk khotbah. Bukan hanya di jemaatnya, tapi di kantornya, dia akan sediakan kantornya, dia akan sediakan ruangan dalam kantornya untuk saya bisa khotbahkan ini. Begitu semangat yang luar biasa ketika saya bawakan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu pembenaran oleh iman. Semua suka sekali dengan cara yang sangat gampang ini. Ternyata mudah sekali untuk diampuni. Hanya dengar firman, saya beriman, saya mengimani firman itu, saya datang pada Tuhan, saya mengakui dosa, dan seketika itu juga saya diampuni. Tetapi 3 bulan kemudian, saya diundang lagi khotbah di jemaat yang sama, untuk membawakan kelanjutan dari pembenaran oleh iman. Yang kedua adalah penyucian. Setelah saya dibenarkan, setelah saya diampuni, apa yang harus saya lakukan? Maka saya bawakan firman yang kedua, yaitu penyucian oleh penurutan. Bahwa setiap orang yang sudah benar, setiap orang yang sudah diampuni, wajib mampu untuk menurut. Pasti mampu untuk menurut. Dan saya bawakan firman yang sore ini akan saya bahas. Saya sudah bawakan ini di sebuah jemaat. Dan ketika firman itu selesai, tidak ada yang ucapkan terima kasih kepada saya. Tidak ada yang salam saya. Tidak ada sama sekali yang komentar tentang firman ini. Semua seakan pura-pura tidak kenal. Bahkan menyalam saya hanya dari jauh. Maaf ya, pulang. Dan tidak ada yang menyambut, benar. Tapi begitu sukacitanya setiap orang yang mendengar bahwa saya bisa diampuni. Tetapi setelah saya diampuni, saya harus lakukan penurutan. Semuanya sungkan dan merasa berat. Tapi saya yakin dan percaya, seberat apapun itu, kita harus yakini bahwa ada kuasa yang sudah diberikan Tuhan untuk saya bisa menurut. Karena ketika saya diampuni, satu paket pengampunan itu bersama dengan bonusnya adalah kuasa untuk hidup kudus seperti Kristus. Oke. Yang pertama adalah pembenaran oleh iman. Saya belajar, kemudian karena saya belajar, saya tahu saya bersalah. Maka dengan duka yang mendalam, saya merasa bahwa saya sudah berdosa. Saya tahu sekarang bahwa saya berdosa. Dari mana saya tahu? Dari pelajaran, dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa saya berdosa. Ingat 2 Timotius 3:16, segala yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk menegur kesalahan, menyatakan kesalahan. Jadi ketika saya ditegur, maka saya berduka. Dan ketika saya berduka, saya datang kepada Yesus. Saya datang kepada Yesus dan kemudian seketika itu juga saya bebas dari dosa. Saudara, sampai di sini saya benar. Selesai. Dan inilah yang terjadi pada pencuri yang berada di sebelah kanan Yesus. Dia tidak sempat belajar, tetapi dia melihat muka Yesus yang disalibkan di sebelah kirinya. Dia lihat muka Yesus, dia lihat ejekan-ejekan itu, dan dia lihat bagaimana Yesus tidak pernah membalas. Dia belajar di sana. Dalam waktu yang sangat singkat di penghujung hidupnya, dia belajar. Dan dia refleksikan ke dalam dirinya, ada duka di dalam hatinya. Ketika duka itu ada, maka dia menoleh kepada salib Yesus. Dia menoleh kepada salib Yesus dalam keadaan terpaku tangan dan kaki. Dia tidak bisa datang bertelut, dia tidak bisa datang menyembah. Tapi dia katakan kepada Yesus, kalau engkau ada di surga, tolong ingat saya. Hanya itu yang dia katakan.
Dan Yesus katakan apa? Seketika itu juga, saat itu juga kau akan berada bersama dengan aku di mana? Di Firdaus. Artinya apa? Dia sudah dibenarkan. Dan ketika dia dibenarkan, dia mati. Dia mati dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak ada lagi yang perlu dituntut dari orang ini. Dia mati dalam kebenaran, sudah pasti upahnya adalah surga. Tetapi bagaimana dengan saya? Saya Lady Malau. Saya belajar hari demi hari, lalu saya berduka, lalu saya datang pada Yesus, saya diampuni. Tapi saya nggak mati. Saya masih hidup sekarang. Dan saya nggak tahu kapan saya mati. Saya masih hidup sekarang, nanti malam, besok pagi, saya hidup terus. Tahun 2002 juga saya hidup, tahun 2023 saya masih hidup, tahun 2024 saya masih hidup juga. Terus bagaimana selanjutnya? Ketika saya bawakan ini, saya katakan bahwa setiap orang berdosa harus meminta ampun. Ini ya, saya bawakan ini di dalam sebuah jemaat, kepada sebuah jemaat. Kemudian datanglah kepada saya satu pertanyaan. Bukankah kalau saya ulang-ulang dosa, saya ulang-ulang minta ampun, bukankah itu saya berdosa kepada Roh Kudus? Karena saya katakan, setiap kali kau jatuh lagi ke dalam dosa, ulangi tahap 1. Belajar lagi, berduka lagi, datang pada Yesus lagi, lalu bebas lagi dari dosa. Setiap kali kau jatuh lagi, ulangi lagi, belajar lagi, berduka lagi, datang pada Yesus dan bebas dari dosa. Dan rupanya saudari ini menganggap bahwa apa yang saya terangkan ini mendukakan Roh Kudus. Apa yang saya sampaikan ini adalah satu bentuk perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Kemudian pada pertemuan yang berikutnya, saya sampaikan kepada saudari ini apa yang tertulis dalam Nasihat Roh Nubuat, Review and Herald, Juni 29 tahun 1897, paragraf yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa tidak seorang pun yang perlu memandang dosa terhadap Roh Kudus sebagai sesuatu yang misterius dan tidak dapat didefinisikan. Jadi saudaraku, dosa kepada Roh Kudus bukan sesuatu yang ambigu, bukan sesuatu yang misterius. Roh Nubuat jelas mengatakan bahwa dosa terhadap Roh Kudus adalah karena bukan terus-menerus berdosa, bukan terus-menerus bertobat, tetapi terus-menerus menolak untuk bertobat. Itulah dosa terhadap Roh Kudus. Jadi saudaraku, selagi pintu kasihan masih terbuka, kita punya kasih karunia masih banyak. Bertobat sebanyak-banyaknya. Satu hari mau puluhan kali juga kita bertobat, Tuhan akan ampuni. Tuhan Yesus pernah berfirman apa? Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 70 kali, 7 kali. Tidak terhingga. Selagi pintu kasihan terbuka. Tetapi apa yang dimaksudkan dosa terhadap Roh Kudus? Jangan kita berpikir bahwa ketika saya jatuh berkali-kali, saya sudah ditolak oleh Roh Kudus. Bukan ditolak, saya sudah menolak Roh Kudus. Bukan. Tetapi ketika saya menolak untuk bertobat, ketika saya membenarkan diri saya 1 kali, 2 kali, tidak merasa bersalah, itu adalah dosa terhadap Roh Kudus. Kita belajar dari murid Yesus, Yohanes yang kekasih. Yohanes yang kekasih, dia adalah murid yang menulis buku Wahyu. Apa yang kita perlu pelajari di sini? Ada di dalam buku Acts and Apostles. Saya nggak tahu ini di Alpha Omega ini buku yang keberapa. Kalau Acts Apostles ini ya. Tapi ini dalam bahasa Inggris saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. AA 557.1. Buku paragraf ini menceritakan tentang Yohanes kekasih. Yohanes kekasih ini adalah salah satu dari murid-murid Yesus. Dia dekat dengan Kristus. Dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Yohanes ini sering diperingatkan dan sering ditegur oleh Yesus. Dia sering. Kata sering ini saya garis bawahi. Artinya bukan 1 kali, 2 kali, tapi sering. Bukan hanya diperingatkan, tapi ditegur. Ditegur ini adalah dalam konteks yang lebih keras ya.
dari sekedar memperingatkan. Dan teguran ini dia terima. Jadi yang pertama, dia sering diingatkan, dia sering ditegur. Yang kedua adalah dia terima semua teguran. Ketika dia terima teguran, dia melihat dirinya. Ketika dia melihat dirinya, yang dia lihat hanya apa? Kekurangan. Yohanes melihat kekurangan dirinya sendiri. Ketika dia melihat dirinya, yang dia lihat hanya kekurangan. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Itu yang dia lihat. Di dalam dirinya, bukan di dalam diri orang lain. Dan ketika dia melihat kekurangannya, dia merasa direndahkan. Ketika dia merasa direndahkan, hari demi hari kekerasan hatinya itu dia makin menurun. Hari demi hari dia direndahkan. Kekerasannya makin berkurang. Dia lihat Yesus, yang dia lihat kesabaran, kelembutan. Setelah dia melihat Yesus, dia mendengar pelajarannya. Ingat, yang pertama, dia ditegur dan dia terima. Lalu dia bisa mendengar. Jadi bukan hanya melihat, tapi kemudian dia bisa kupingnya juga mendengar. Setelah telinga dan matanya terbuka, maka hatinya tertarik kepada Kristus. Dan yang tadinya matanya ini selalu melihat dirinya, diri, kekurangan diri, kurang ini, kurang itu, kurang lembut, kurang sabar. Ketika dia melihat dirinya terus-menerus, ketika hatinya sudah ditarik kepada Kristus, dia nggak lagi melihat dirinya. Dia nggak lagi melihat kekurangan dirinya. Tetapi yang dia lihat sekarang adalah cintanya untuk Tuhannya. Jadi di dalam dirinya ada kekurangan. Ya, ada kekurangan. Tetapi ketika hatinya sudah berbalik kepada Kristus, di dalam dirinya hanya ada cinta untuk Tuhan. Dan semakin dia perhatikan Yesusnya, juru selamatnya, semakin dia dipenuhi dengan kekaguman. Jadi beda ya. Ketika saya ditegur, saya lihat diri saya merasa direndahkan. Tetapi kita melihat kepada Yesus, maka hati saya dipenuhi dengan kekaguman karakter Kristus. Dan ketika hati saya dipenuhi dengan kekaguman, maka semua kekurangan yang tadi saya lihat itu, saya serahkan kepada kekuatan pembentukan Kristus. Dan cinta Yesus merubah karakter saya. Dan saya mengalami transformasi karakter. Inilah pelajaran dari Yohanes. Ketika ditegur, dia terima. Ketika dia terima, dia melihat kekurangannya. Ketika dia melihat kekurangannya, dia down. Ya, down. Kecewa, rendah, merasa rendah. Ketika dia down, dia merasa down, dia memandang kepada Yesus. Dan dia mengagumi karakter Kristus. Dan ketika dia mengagumi karakter Kristus, rasa rendah dirinya itu digantikan dengan kekaguman karakter Kristus. Sehingga karakternya berubah. Efesus 5 ayat 26 dan 27 ayat inti kita tadi mengatakan bahwa jemaat yang tanpa cacat celah, artinya jemaat itu transformasi karakter. Yang tadinya kenapa perlu dimandiin? Kenapa perlu dimandi dengan air dan firman? Satu jemaat harus mandi dengan air dan firman. Supaya yang tadinya nggak ngerti firman menjadi ngerti firman. Supaya yang tadinya tidak suci menjadi suci. Yang tadinya tidak bersih menjadi bersih. Yang tadinya kotor menjadi bersih. Itu gunanya dimandiin. Dicuci. Transformasi karakter artinya penyucian. Menjadi suci. Menjadi kudus. Tadi kita belajar tentang
Yohanes yang kekasih. Sekarang bagaimana dengan Yudas murid Yesus? Yudas murid Yesus, dia mengaku murid Yesus. Tapi kesalehannya hanya formalitas. Dia bukannya tidak melihat, tidak mencerna karakter Kristus. Dia bukannya tidak mengagumi. Dia bukannya tidak peka dengan karakter Kristus. Dia sering kali mendengar perkataan Yesus. Dia sering kali yakin mau datang kepada Kristus, tetapi dia tolak, dia tidak mau merendahkan hatinya. Dia tidak mau merasa rendah seperti Yohanes tadi. Ketika saya ditegur, saya lihat diri saya kurang, saya merasa rendah, saya merasa down. Tetapi Yudas tidak pernah merasa down. Dia orang yang sangat kuat, bahkan dia mampu untuk tidak kecewa terhadap kegagalannya. Dia mampu untuk atasi kekecewaannya. Ini orang luar biasa nih. Secara psikologi dia punya kompetensi, kemampuan untuk mengontrol pikirannya, mind control. Ya. Dalam keadaan doubt, dia bisa alahkan rasa rendah dirinya, rendah hatinya. Sehingga ketika dia tidak mau merendahkan hatinya, maka dia tidak mau mengakui dosanya. Dengan dia tidak mau mengakui dosanya, dia menolak juru selamat. Saudaraku, penyucian bukan pekerjaan sesaat. Tadi kita belajar bagaimana jemaat supaya tidak bercacat. Supaya suci, supaya kudus, bagaimana? Ini bukan pekerjaan sesaat. Tidak bisa diperoleh dengan rasa senang. Kalau mau suci dan senang tidak bisa bercampur ya. Kondisi suci tidak bisa diperoleh dengan rasa senang. Tetapi kondisi suci, keadaan yang suci, yang kudus, itu adalah diperoleh dengan rasa menderita. Menderita karena apa? Karena terus-menerus mati terhadap dosa, sangkal diri, rendahkan hati, kecewa karena kegagalan terhadap dosa, dan komitmen untuk hidup bagi Kristus. Bukan kadang-kadang, bukan sekali-sekali, tapi terus-menerus. Upaya yang panjang, upaya yang gigih, disiplin keras, dan konflik yang keras. Apakah ada rasa senang ketika saya menghadapi konflik yang keras? Nggak ada. Nggak ada perasaan senang. Jadi saudara, kalau saudara merasakan satu euforia, ketika saudara mendengar sebuah firman, hati-hati. Ketika saya mendengarkan suatu firman yang menuntut penyucian saya, maka saya harus mendengarnya dengan satu perasaan konflik yang keras. Pertentangan yang keras dengan diri. Pengudusan adalah hasil dari ketaatan seumur hidup. Jadi saudaraku, pengudusan adalah taat seumur hidup. Berbahagialah pencuri yang di sebelah kanan Yesus. Dia tidak perlu menjalani pengudusan seumur hidup. Itu sebabnya Paulus katakan apa? Bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Saudara, kalau saudara disuruh mati sekarang, dalam keadaan yang sudah dibenarkan, syukur alhamdulillah. Keuntungan. Perjuangan kita selesai. Konflik kita selesai. Jadi apakah kematian itu sesuatu yang harus kita takuti? Tidak. Rasul Paulus katakan dia sangat beruntung kalau dia bisa mati. Dia rasakan dia beruntung kalau mati. Mati dalam kebenaran. Tetapi buat orang-orang yang belum dibenarkan, belum bertobat, belum menyadari, belum merendahkan hati, maka jangan mati dulu. Rugi kalau mati sekarang.
Tanda penyucian yang benar. Apa tandanya kalau saya ini sudah hidup suci? 1 Yohanes 4 ayat 16. Siapa yang berada di dalam kasih, ia artinya ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Jadi satu tanda penyucian yang benar adalah kalau saudara dan saya sudah memiliki kasih. Kasih yang sempurna. Kemudian ayat yang kedua, Matius 16 ayat 24, siapa yang mau ngikut Tuhan harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi saudara jangan mengandalkan kasih kalau saudara tidak menyangkal diri dan memikul salib. Jangan mengandalkan kasih kalau saya belum hidup dalam duka cita dosa. Belum hidup dalam konflik melawan diri. Nanti kita belajar, apakah benar seorang yang memiliki kasih sudah pasti menyangkal dirinya atau tidak. Nanti kita belajar sebagai kesimpulan dari pelajaran ini. Jadi tanda penyucian yang benar adalah yang pertama kasih, yang kedua penurutan, yang ketiga selaras dengan kehendak Tuhan, yang keempat adalah penyangkalan diri. Kalau 4 ini sudah ada, berarti saya sudah mengalami penyucian yang benar. Apa itu penyucian yang palsu? Penyucian yang palsu adalah tidak konsisten. Kadang-kadang disiplin, kadang-kadang kompromi. Kalau lagi banyak orang kompromi, kalau lagi sendirian disiplin. Ini penyucian palsu. Itu satu tandanya. Yang kedua tandanya penyucian palsu adalah ketika saya menginterpretasikan kehendak Tuhan semau saya. Bagaimana saya menginterpretasikan kehendak Tuhan semau saya? Ya. Saudara, kadangkala saya merasa bahwa saya sedang selaras dengan Tuhan. Tetapi padahal saya sedang mengikuti keinginan diri. Contoh, ini saya kasih contoh kasus ya. Bagaimana menginterpretasikan kehendak Tuhan dengan semaunya. Contoh begini. Ini ada pohon Natal di sini ya. Pohon Natal ada 2. Sini. Yang mana yang pantas ditaruh di dalam rumah Tuhan? Yang kiri atau yang kanan? Terkadang kita rancu dengan ini. Setiap gereja memiliki pohon Natal. Karena katanya ada kok di Roh Nubuat, boleh pasang pohon Natal, ada kok di sana. Memang benar. Kalau ditanya di mana tertulis juga belum tentu tahu. Tapi saya kasih tahu. Adventist Home 482.1. Ada seorang anggota tanya kepada Nyonya White, bolehkah kita memasang pohon Natal? Jawab Nyonya White, boleh. Lalu kata anggota ini, bukannya itu jadi seperti dunia? Lalu Nyonya White katakan, kau bisa buat seperti dunia kalau kau mau. Tapi kalau kau bisa membuatnya berbeda dengan dunia juga bisa. Artinya, bukan masalah pohon Natalnya yang membuat saya seperti dunia. Tetapi bentuk pohon Natal itu seperti apa? Itu yang menjadikan saya seperti dunia atau tidak. Masing-masing gereja, kalau ditanya boleh pasang pohon Natal, pasti mereka jawab boleh. Lalu mereka pasang pohon Natal dengan segala ornamen-ornamen dan dekorasi yang mereka inginkan. Padahal sebenarnya bukan hanya sampai di situ instruksi Nyonya White. Bukan hanya sampai pohon Natal. Tetapi bentuk pohon Natal itu juga menentukan apakah saya serupa dunia atau saya serupa dengan Kristus. Pohon Natal yang dimaksudkan di dalam Roh Nubuat adalah pohon Natal seperti yang sebelah kiri ini. Bukan pohon Natal seperti yang sebelah kanan, yang ada bola-bola ini, ada pita-pita, ada pucuknya, ada salib, ada kado-kado. Ini adalah kekafiran, saudara. Inilah yang dimaksudkan menginterpretasikan firman Tuhan sesuai dengan kemauan saya sendiri, selera saya.
Pohon Natal yang dimaksudkan dalam Roh Nubuat adalah seperti kiri ini, sebelah kiri. Pohon evergreen tanpa hiasan. Hanya digantungi oleh kantong-kantong persembahan. Hanya itu hiasannya. Tidak ada pita muter-muter. Tidak ada renda-renda. Itu semua adalah aksesoris kekafiran. Tidak ada kado-kado atau salju-salju di atasnya. Tidak ada seperti itu. Tidak ada lampu kelap-kelip atau musik. Sangat memalukan kalau sebuah jemaat memiliki pohon Natal setiap bulan Desember yang seperti kekafiran, pohon kekafiran. Sangat memalukan. Lalu menginterpretasikan Roh Nubuat bahwa saya sudah melakukan seperti yang Roh Nubuat katakan. Inilah yang dimaksud dengan penyucian palsu. Mengartikan firman Tuhan hanya berdasarkan kemauannya sendiri. Apalagi yang sering kita interpretasikan. Contoh, ketika saya baca 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan mengatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oh ya. Lalu saya mulai menginterpretasikan ayat ini sesuai dengan keinginan saya. Apa artinya memuliakan Tuhan dengan tubuh? Oh iya, saya menyanyi, saya datang ke gereja, saya minum dan makan teratur, sudah selesai. Tapi apakah benar? Apakah benar ayat ini artinya seperti itu? Jangan salah, saudara-saudara. Kita punya terang kecil. Jadi jangan asal-asalan mengartikan satu firman hanya berdasarkan analogi dan pemikiran sendiri. Roh Nubuat mengatakan, ketika manusia mengambil jalan yang sia-sia, menghabiskan tenaga, menggelapkan intelektual, mereka tidak memuliakan Dia dalam tubuh dan roh mereka. Ini arti dari ayat 1 Korintus 6 ayat 19. Ketika saya menghabiskan tenaga saya dengan sia-sia, ketika saya menggelapkan intelektual saya, maka saya tidak melakukan ayat ini, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Saya tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah? Saya kan nggak tahu, saya nggak sadar. Jangan-jangan saya sudah menghabiskan tenaga yang sia-sia. Jangan-jangan saya kerja di kebun, itu adalah sia-sia menghabiskan tenaga. Atau saya menggelapkan intelektual, bagaimana intelektual ini otak? Bagaimana saya menggelapkan otak saya? Jangan-jangan saya tinggal di tempat yang terpencil, saya menjadi gelap. Apa ini artinya? Menggelapkan intelektual artinya 2 Testimonies volume yang kedua 404.2. Bagaimana cara manusia menggelapkan intelektual? Makan makanan yang tidak sederhana. Banyak proses. Tembakau, teh kopi, makanan berbumbu rempah, minuman keras, makanan berlemak, daging-daging hewani. Semua ini adalah media untuk menggelapkan intelektual. Saudara mungkin tidak minum anggur. Tetapi makanan yang tidak sederhana, banyak proses. Apa itu banyak proses? Oh, saya makan makanan sederhana. Karena saya makan apa? Vegetarian. Saudara tahu vegetarian? Vegetarian bagus sekali. Tidak ada yang salah dengan vegetarian. Tetapi kita bukanlah penganut ajaran vegetarian. Vegetarian adalah bagian yang paling kecil. Gaya hidup umat Tuhan di akhir zaman ini adalah simple food. Makanan yang hanya melalui proses paling banyak satu. Itu sebabnya makan mentah jauh lebih baik. Contoh makanan yang tidak sederhana, perkedel.
Perkedel itu makanan vegetarian? Ya. Tapi apakah itu sederhana? Tidak. Saya bisa katakan di sini, perkedel tidak sederhana. Saudara harus, kalau perkedel kentang, saudara harus kukus dulu kentangnya. Kukus dulu kentangnya supaya lembek. Baru ditumbuk kentangnya. Baru dicetak, diadon, dikasih bumbu dan lain sebagainya. Kemudian harus digoreng atau dipanggang lagi. Berapa proses itu? Kentang, kukus, tumbuk, diadon, kemudian panggang lagi. 4 prosesnya. Belum lagi kalau pakai telur segala. Itu bukan simple food. Tembakau. Kita mungkin tidak merokok. Oh, satu lagi makanan yang tidak sederhana. Tempe. Saudara tahu tempe tidak sederhana ya? Berapa proses itu? Berapa hari untuk menjadikan tempe? Untuk menjadi tempe? 4 hari minimal. 3 hari. Bukan simple food. Bukan sama sekali. Ibu-ibu yang pernah membuat tempe pasti tahu. Berapa kali kacang kedelai itu harus dicuci. Kemudian dihancurkan. Kemudian dibikin ragi. Kemudian proses fermentasi lagi. Ya, banyak sekali prosesnya. Itu bukan simple food. Lalu bagaimana saya makan tempe? Saya vegetarian. Makan saja kacang kedelainya. Langsung makan. Rebus sebentar, makan. Dari mana saya dapat probiotik? Banyak sumber probiotik, saudara-saudara. Ya. Jadi kita harus jelas tentang doktrin kita, doktrin makanan kita. Dan jangan kita mengartikan seperti tadi, kita mengartikan firman itu sesuai dengan saya, sesuai dengan kesukaan saya. Saya suka tempe, oh ini makanan yang baik, tempe. Oh saya suka makan vegan, saya beli steak vegan atau sosis vegan. Itu bukan simple food, itu bukan makanan sederhana. Walaupun itu vegan, steak, sate vegan, gluten, itu bukan makanan sederhana. Tembakau, teh kopi, makanan berempah, rendang walaupun kacang merah, bukan makanan yang sederhana. Walaupun kacang merah. Dan makanan-makanan yang berempah kuat seperti rendang ini menggelapkan intelektual. Kita jangan tunjuk orang yang minum alkohol, jangan tunjuk orang yang teh kopi kalau saya masih suka makan rendang, kacang merah. Bagaimana saya makan kacang merah? Makan saja, rebus saja. Kasih garam sedikit, itu enak sekali. Atau direbus dengan air sedikit, itu enak. Makanan berlemak, makanan yang kaya, banyak campuran. Contoh apa? Sandwich. Ada roti, pakai mayones, pakai saus, pakai kecap. Apa kecap? Apa kecap deh? Bahasa Indonesia-nya? Saus tomat. Saus tomat. Pakai saus tomat, pakai saus cabai, pakai mayones, walaupun vegan. Tapi itu rich food. Daging-daging hewan. Ini semua menggelapkan intelektual. Semua menggelapkan intelektual. Jadi artinya, penyucian yang benar itu adalah jangan menginterpretasikan firman sesuai dengan kehendak saya. Dan yang kedua adalah tidak konsisten dalam penyucian. Kadang saya disiplin, kadang saya kompromi. Nah, inilah tanda-tanda bahwa saya tidak benar, bahwa saya palsu. Sekarang, apa itu penyucian? Bagaimana jemaat supaya suci, supaya tidak bercacat? Apa itu cacat? Cacat adalah dosa. Tidak satu dosa pun, tidak satu noda pun yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Itu artinya kondisi suci harus kita peroleh ketika kita berada di dunia.
Kondisi tidak berdosa harus kita peroleh ketika saya berada di dunia. Dan 1 Yohanes 3 ayat 4 katakan, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Itu jelas. Apa itu dosa? Definisi dosa adalah saya melanggar hukum. Sudah. Sekarang hukum itu yang mana? Jangan langsung kita artikan, oh saya sudah turut hukum Sabat. Saya tidak menyembah patung. Sama seperti anak muda yang kaya itu ya. Saya sudah lakukan 10 hukum Taurat sejak saya kecil, artinya saya tidak berdosa. Tetapi kita punya terang. Terang kecil. Kalau saya tidak mengerti ayat 1 Yohanes 3 ayat 4, maka saya cari di dalam terang kecil. Pelanggaran hukum kehidupan sama dengan melanggar 1 dari 10 hukum Taurat. Karena kita tidak dapat melakukan pelanggaran hukum kesehatan tanpa melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau saya melanggar hukum kesehatan, hukum kehidupan, sama artinya saya melanggar hukum Tuhan. Kalau saya mencintai nafsu, kalau saya mencintai selera makan, lebih daripada saya mencintai Tuhan, itu adalah saya melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat. Kalau saya punya kebiasaan hidup yang salah, sehingga daya tahan hidup saya berkurang, sehingga imunitas tubuh saya berkurang, tapi saya tetap mengaku saya Kristen, saya harus siap untuk memperoleh hukuman yang terakhir. Jadi pelanggaran hukum kesehatan sama dengan pelanggaran hukum Taurat. Jadi penyucian kita, penyucian sebuah jemaat tidak bisa lepas dari hukum kesehatan. Saudara ada yang pernah lihat ini? Ini traktat kesehatan. Traktat kesehatan ini saya banyak bagikan kepada saudara-saudara yang memesan buku. Jadi saya selalu selipkan ini sebagai pembatas buku. Tapi sekarang saya mau kasih tahu, sebenarnya apa dasar saya mencetak ini. Tulisan di sini adalah 33 Core Health Principle, artinya 33 prinsip kesehatan. Ya. Ini dia isinya. Prinsip kesehatan Advent. Atau yang dikenal dengan prinsip reformasi kesehatan. Latar belakang dari 33 ini adalah pada tanggal 6 Juni tahun 1863 di Otsego, Michigan, Amerika, Nyonya White menerima penglihatan tentang tentang kesehatan ya, tentang urusan kesehatan. Dia menerima 33 prinsip kesehatan pada tanggal 6 Juni 1863, beberapa hari setelah pengorganisiran General Conference. Jadi General Conference terbentuk pada bulan Mei, dan pada awal Juni Tuhan memberikan penglihatan tentang kesehatan kepada Nyonya White yang dikenal dengan nama Otsego Health Vision. Ini ya. Ini namanya Otsego Health Vision. Isinya adalah yang pertama, harus kendalikan nafsu makan. Harus kontrol nafsu makan. Kalau tidak kontrol nafsu makan, akan dianggap bersalah terhadap pertarakan. Artinya bersalah terhadap hukum kesehatan. Jadi kontrol nafsu makan, kalau dilanggar, kalau tidak bisa mengontrol nafsu makan, maka dia akan dipandang bersalah. Sama dengan melanggar hukum Taurat. Yang kedua, daging babi tidak untuk dimakan dalam kondisi apapun. Yang ketiga, tembakau juga tidak untuk dikonsumsi. Yang keempat, kebersihan rumah dan tubuh harus dianggap penting. Yang kelima, teh dan kopi tidak boleh sama sekali. Dalam bentuk apapun adalah racun. Teh dan kopi dalam bentuk apapun adalah racun. Saudara, kalau dibilang teh ini beda ya, di Amerika sama di Indonesia, ini beda teh. Kalau di Indonesia, teh itu
semua dibilang teh ya. Daun salam pun direbus namanya teh. Kalau di Amerika, teh itu ya memang benar-benar dari daun teh. Pohon teh. Ya, seperti kalau di Indonesia ada di perkebunan teh di Gunung Mas, di puncak sana. Nah, itulah pohon teh. Itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena secara alami dia mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Sama seperti kopi. Secara alami biji kopi itu tidak untuk dimakan, tapi buah kopi bisa kita makan, tapi bijinya tidak, karena dia mengandung kafein. Ya. Secara alami. Kemudian yang keenam, kue-kue berlemak, bermentega, pie, puding. Saudara tahu pastries? Pastries ini croissant, roti croissant itu yang berlapis-lapis. Nah, ini adalah jenis kue-kue berlemak. Cake yang pakai mentega, pakai telurnya 8. Nah, ini juga adalah kue-kue yang dilarang oleh Roh Nubuat. Kemudian yang ketujuh adalah jangan makan di antara jam makan. Yang kedelapan adalah waktu makan harus tepat. Ya. Jadi kalau saya ngemil, hari-hari suka ngemil, saya bersalah terhadap hukum kesehatan. Kalau saya bersalah terhadap hukum kesehatan, maka saya bersalah terhadap hukum Taurat. Waktu makan harus tepat. Waktu makan harus tepat. Ada jarak yang cukup di antara jam makan yang pertama dengan jam makan yang kedua. Kemudian makan malam sebaiknya tidak usah, tapi kalau terpaksa harus dimakan, bentuknya harus ringan. Ringan itu artinya mudah, cepat dicerna, dan dimakan beberapa jam sebelum tidur. Beberapa jam, bukan beberapa menit sebelum tidur. Kemudian hukum kesehatan juga menyatakan bahwa daging hewan, kaldu, pastries tidak boleh dikonsumsi. Tidak sehat. Ya. Orang-orang yang terbiasa dengan daging, kaldu-kaldu, kue-kue kering tidak akan segera menyukai makanan yang sederhana dan sehat. Jadi orang yang nomor 10 ini suka sekali makan daging hewan, ikan, daging sapi, daging ayam, ya, daging orang. Nah, semua ini kalau suka makan ini, maka sulit untuk selera sederhana. Tidak bisa. Akan sulit sekali. Lepaskan dulu ini supaya selera bisa kembali sederhana. Kemudian yang nomor 11 adalah makan rakus. Makan rakus ini akan dianggap sama bersalah dengan pemanjaan selera. Kontrol nafsu makan ya. Kemudian yang ke-12, makanan bergizi yang sederhana. Jadi yang dianjurkan makanan yang bergizi dan sederhana. Ya. Bukan makanan vegan, bukan makanan vegetarian, tetapi makanan bergizi yang sederhana. Tanpa produk hewani. Kemudian yang ke-13, harus reformasi makanan. Apa ini reformasi makanan? Makan yang tidak banyak proses. Sehingga jam kita untuk di dapur itu lebih cepat, lebih sedikit, dan bisa mengerjakan pelayanan yang lain. Jangan sampai satu hari tidak keluar-keluar dari dapur. Karena apa? Karena sibuk ngarang-ngarang, merancang-merancang makanan yang menggugah selera. Saudaraku, kalau selera itu sudah sederhana, maka tidak perlu ilmu tinggi untuk menyiapkan makanan. Ini kami alami di rumah. Saudara, anak saya itu umur 9 tahun, umur 7 tahun, umur 4 tahun. Doyan sekali makan ya, Ya kami bergumul untuk mengontrol nafsu makan. Bukan karena makanan kami luar biasa enaknya, bukan. Bukan karena ibunya pintar masak, bukan. Makanan kami hanya sederhana. Hanya nasi dengan satu lauk. Sayuran. Ya, kami tidak makan tempe kecuali ada tamu. Ya, kami sediakan tempe itu kalau ada tamu saja.
Tapi kalau tidak ada tamu, lebih banyak kami makan sayuran saja. Jadi ketika kami makan sayuran, saudara tahu itu jambu mente. Jambu mente itu kalau di gunung itu nggak berbuah ya, nggak bisa berbuah. Daunnya itu merah-merah, pucuknya itu kami petik. Nah, itu biasanya teman makan. Nah, itu anak saya bisa makan, tidak bisa kontrol nafsu makannya kalau dia lihat itu. Artinya apa? Bukan makanannya yang enak, tetapi seleranya sudah sangat sederhana sehingga mudah sekali dipuaskan. Makanan yang sederhana sudah sangat memuaskan nafsu makannya. Ini artinya yang pasal 13 ya, nomor 13. Reformasi makan akan menghemat biaya dan tenaga. Yang ke-14, anak-anak yang makan daging hewan dan makanan yang berbumbu pedas memiliki kecenderungan pemanjaan nafsu seksual. Jadi yang masih makan pedas-pedas di rumah, yang masih kasih anak-anak makan produk hewan, hati-hati, kita sedang mendidik mereka untuk memanjakan nafsu seksual. Kemudian reformasi kesehatan yang ke-15. Dikatakan di sini obat-obatan kimia yang beracun digunakan sebagai resep medis membunuh lebih banyak orang daripada penyebab kematian lainnya. Jadi no drugs at all. Obat-obatan kimia bukan gaya hidup orang Advent. Itu jelas tahun 1863 Tuhan kirimkan penglihatan ini kepada Nyonya White. Saudara, saya tahu banyak pertentangan, banyak pertanyaan, tapi kita akan jalan. Sekarang mari kita contoh dulu Yohanes yang kekasih ya. Ketika ada teguran, jangan langsung defensif, terima dulu saja dengan rendah hati ya. Nanti Tuhan akan atur prosesnya sehingga ini semua bukan jadi satu hal yang membuat saya down, tetapi akan mengubah hidup saya semakin mengagumi Kristus. Ya, ini tujuan dari amaran ini. Yang ke-15, tadi saya katakan bahwa obat-obatan kimia bukan gaya hidup orang Advent. Titik. Ya, bukan gaya hidup orang Advent. Yang ke-16, air murni untuk kesehatan dan penyembuhan penyakit. Jadi untuk menyembuhkan penyakit, bukan obat-obatan kimia, tetapi air. Yang kita kenal dengan nama apa? Hidroterapi. Terapi air. Baik dari dalam maupun dari luar. Ya. Saudara, untuk penggunaan hidroterapi ini saya beli buku dari Tokopedia. Waktu itu saya lihat-lihat dari Tokopedia ada buku hidroterapi, buku lama, dan ini buku bekas. Dia jual seharga 50.000. Lalu langsung saya beli. Saya tidak tahu siapa penulisnya, tapi karena judulnya adalah tentang terapi air, saya langsung beli. Karena saya pengen belajar lebih banyak lagi untuk lebih sempurna di dalam penyembuhan pelayanan kesehatan, medical missionaries. Ketika buku itu sampai, paketnya sampai di rumah saya buka. Saudara tahu buku itu dari mana? Buku itu adalah punya sanitarium, ditulis oleh orang luar, tetapi dia belajar di sanitarium Advent. Bayangkan saudara, saya beli buku dari luar yang menceritakan tentang orang Advent, padahal saya orang Advent. Aneh. Itu sebabnya orang luar belajar dari prinsip kesehatan Advent. Kenapa? Karena sejak tahun 1863 kita sudah punya metode penyembuhan dengan menggunakan air murni. Nomor 17, hanya pengobatan alami yang dapat menyembuhkan. Jadi tadi obat-obatan kimia tidak punya kuasa penyembuhan. Yang berguna untuk menyembuhkan adalah terapi dengan air murni dan pengobatan alami. Kemudian 18, secara khusus. Nyonya White secara khusus mendapat penglihatan, mendapat terang tentang 5 zat, yaitu strychnine, opium, kalomel, merkuri, dan kina. Kina, kalau saya nggak tahu kina ini apakah sama dengan hydrochloroquine
yang menjadi terapi penyakit COVID sekarang. Tapi dari namanya sepertinya sama, karena namanya juga itu, quinine. Jadi strychnine, opium, kalomel, merkuri, dan kina. Ini adalah racun. Jelas ini adalah racun. Secara khusus ini disebutkan dalam terang yang diterima Nyonya White tahun 1863. Kemudian pengaruh sebelum kelahiran ini sangat besar. Jadi sebelum seorang bayi itu dilahirkan, apa pembawaan dari orang tuanya, ibunya, mentalnya, sifatnya, kebiasaannya, ini sangat mempengaruhi anak yang akan dilahirkan. Ya. Kemudian yang ke-20, menuruti hukum kesehatan mencegah banyak penyakit. Jadi menurut dulu sebelum kena penyakit. Kalau setelah kena penyakit bagaimana? Bisa menurut? Nanti kita belajar. Kalau setelah kena penyakit. Nomor 21. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas penyakit. Seringkali Tuhan dipersalahkan untuk kematian-kematian yang disebabkan karena pelanggaran hukum kesehatan. Saudara, penyakit itu datang adalah karena dosa. Tetapi dia diizinkan menimpa tubuh manusia supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau bertobat. Jadi kalau saya kena penyakit, itu karena dosa saya. Dan ketika saya berdosa, saya bertobat, maka dosa pertobatan saya itu akan membuat kemuliaan Tuhan bersinar atas saya. Cahaya dan udara bersih, ini yang ke-22. Cahaya dan udara bersih diperlukan khususnya dalam jam tidur. Jadi ketika tidur, perlu cahaya dan perlu udara bersih. Mandi pagi itu bermanfaat. Jadi ini hukum kesehatan ya. Mandi pagi ternyata saya juga baru tahu ketika saya baca ini, saya juga baru tahu bahwa mandi pagi juga sampai mandi pun Tuhan atur di dalam terang yang Tuhan berikan kepada Nyonya White. Saudara, kita bukan bangsa yang asal-asalan ya. Kita bukan umat yang asal-asalan. Makanan kita Tuhan atur. Cara olahraga kita Tuhan atur. Pengobatan kita kalau sakit Tuhan atur. Cara mandi pun Tuhan atur. Mandi pagi dikatakan apa? Mandi walaupun hanya lap badan bermanfaat bila dilakukan pada waktu bangun pagi. Pada waktu bangun pagi, saudara, itu manfaatnya paling besar. Dan untuk nomor 23 ini secara khusus saya meneliti dari sisi sisi kesehatannya, ilmunya, sainsnya, dan memang ditemukan bahwa kami sudah melakukan terapi mandi pagi ini, hidroterapi pagi, mandi pagi dengan air dingin. Kami sudah lakukan ini hampir 7 tahun. 8 tahun sekarang. 8 tahun. Dan ini kami belum pernah dikecewakan. Belum pernah dikecewakan. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh virus sangat ampuh diatasi oleh terapi hidroterapi, terapi air pada pagi hari. Kami tinggal di gunung. Pagi-pagi itu luar biasa dinginnya. Kadang-kadang suhu itu sampai 19 derajat Celcius. Ketika suami saya dulu masih kerja, dia pulang pergi dari kota ke gunung setiap hari. Dan setiap kali dia pulang, dia membawa banyak virus. Ya. Kadang-kadang dia datang dengan hidung sudah mampat, sudah merah muka, mata berair, bersin-bersin. Dan dia bilang bahwa tadi teman kantor semua sudah flu, maka saya kena flu. Dan apa yang kami lakukan adalah dia mandi setiap jam 5 pagi. Mandi pagi. Keramas 2 menit guyur, mandi guyur dengan air dingin selama 2 menit. Itu kami lakukan. Kalau mau tahu sumbernya nanti saya kasih bisa ya. Ini ada research soalnya kenapa harus 2 menit, kenapa harus pagi, kenapa harus jam 5, kenapa harus air dingin ya. Tetapi dasarnya adalah dari Roh Nubuat, dari terang reformasi kesehatan ini. Dan ini dilakukan 2 kali, 2 hari ya. Besok pagi juga dia ulangi. Dan influenza itu sembuh.
sembuh. Influenza itu penyakit yang ditimbulkan oleh virus. Itu sama dengan COVID, ya, virus sama dengan AIDS, itu virus semuanya. Kalau bakteri itu gampang mengatasinya, penyakit oleh bakteri itu gampang mengatasinya. Tapi penyakit oleh virus tidak bisa diatasi oleh dari luar. Jadi hanya imun kita yang bisa melawan aktivitas virus ini. Kemudian ketika kami lakukan ini selama 8 tahun, kami tidak pernah dikecewakan. Dan hampir semua penyakit virus yang asalnya dari virus ya bisa dilawan, ya, bisa dilawan. Imun menjadi lebih kuat ketika melakukan praktek nomor 23 ini. Ketika kami menurut reformasi kesehatan yang chapter 23 ini, pasal 23 ini. Kemudian yang ke-24 adalah tidak ada mujizat untuk pelanggaran hukum kesehatan. Jadi saudara, kalau saya sakit karena melanggar hukum kesehatan, maka tidak akan ada mujizat. Kecuali saya bertobat. Kecuali saya bertobat, saya sadari apa yang saya langgar, maka mujizat itu ada. Ya. Maka mujizat itu ada. Kemudian nomor 25 adalah banyak orang yang sakit sebenarnya tidak punya penyakit jasmani. Yang mereka miliki adalah pikiran yang sakit. Jadi kebanyakan manusia sebenarnya bukan badannya yang sakit, walaupun kelihatan gejala itu menimpa fisik. Simptomnya ada terlihat dalam fisiknya. Tetapi sebenarnya penyakit lebih banyak disebabkan oleh pikiran. Yang ke-26, hati yang gembira, gerak badan akan menolong untuk menciptakan mental pikiran yang sehat dan gembira. Yang ke-27, ketekunan bisa melawan penyakit dan menenangkan pikiran. Tekad dan ketekunan. Kemudian yang ke-28, olahraga di luar ruangan penting. Saudaraku, olahraga yang disarankan oleh reformasi kesehatan, gaya hidup orang Advent, olahraga adalah di luar ruangan, bukan di dalam ruangan, apalagi di dalam gym. Olahraga yang disarankan oleh reformasi kesehatan, doktrin reformasi kesehatan kita adalah olahraga di luar ruangan. Dan ini adalah penting. Gaya hidup orang kota sudah membalikkan ini. Sehingga membuat olahraga itu di dalam rumah, kemudian di dalam kamar, apalagi dengan protokol-protokol kesehatan yang sekarang di rumah saja, semua sudah dilakukan di dalam ruangan. Kerja berlebihan tanpa istirahat harian yang cukup, ini adalah salah. Merusak pikiran dan tubuh. Yang ke-30, banyak yang mati karena penyakit yang disebabkan makan daging hewan. Jadi gaya hidup orang Advent adalah vegan. Tidak makan produk hewani. Tetapi bukan hanya itu nomor 1. Itu hanya 1 dari 33 prinsip kesehatan. Yang ke-31 adalah bagaimana memelihara kesehatan. Ini merupakan cerminan tentang hubungan komitmen saya dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau mau lihat bagaimana komitmen seseorang kepada Tuhannya, lihatlah bagaimana cara dia memelihara kesehatannya. Perhatikan bagaimana dia memelihara kesehatannya. Bukan saya yang bilang ya. Ini ada di nomor 31 dari penglihatan yang diterima Nyonya White di Otsego tahun 1863. Bahwa menjaga kesehatan, memelihara kesehatan, ini adalah perkara rohani. Dan ini mencerminkan komitmen seseorang kepada Tuhan. Pikiran dan tubuh yang sehat bisa memahami kebenaran. Bukan saya yang bilang. Beberapa hari yang lalu ada saya baca seseorang membagikan kutipan bahwa benar kutipannya ada ya, bukan dia karang-karang, benar kutipannya ada. Tetapi orang tersinggung ketika dibilang bahwa pikiran dan tubuh yang sehat lebih mudah memahami kebenaran. Yang tidak makan daging sulit, yang masih makan daging sulit untuk memahami kebenaran, tersinggung. Tapi
Saudara, kenapa harus tersinggung ya? Kita bagus tersinggung. Tapi lebih bagus lagi kalau bertobat. Menurut, itu lebih bagus lagi. Jangan berhenti hanya sampai perasaan tersinggung saja. Yohanes kekasih juga tersinggung ketika diamarkan, ketika ditegur. Tetapi rasa tersinggungnya itu, dia semakin melihat kepada Kristus. Rasa tersinggungnya itu, rasa down-nya itu, diganti dengan kekaguman terhadap karakter Kristus. Jadi kalau saudara, saya tidak bermaksud untuk menyinggung, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan pernah sampaikan kepada hamba Tuhan secara jelas, secara padat pada tahun 1863. Saya hanya mengingatkan bahwa inilah gaya hidup orang Advent. Yang terakhir adalah janji Tuhan hanya berlaku dalam kondisi penurutan. Saudara, janji Tuhan tidak berlaku di luar penurutan. Saya mau kasih satu ayat Wahyu 18 ayat 23. Ini sehubungan dengan obat kimia. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Dan oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Saudara, kalau baca ayat ini, Wahyu 18 ayat 23, apa hubungannya pedagang dengan ilmu sihir? Yang punya ilmu sihir bukan orang pedagang. Yang punya ilmu sihir itu dukun. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Wahyu 18 ayat 23, pedagang-pedagang memiliki ilmu sihir, sesuatu yang tidak relevan di sini dinyatakan. Maka saya membuka, ketika saya bingung dengan satu ayat, biasanya saya buka bahasa aslinya. Ya, bahasa aslinya, ilmu sihir ini dalam Alkitab King James adalah sorceries. Bahasa Inggrisnya sorceries, ilmu sihir. Maka sorceries saya bawa ke dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Sorceries di sini adalah farmakia. Apa itu sorceries? Farmakia. Farmakia, apa itu farmakia? Farmakia adalah drugs medication atau farmasi. Saudara, kenapa penterjemah Alkitab tidak mencantumkan farmasi? Oleh farmasi semua bangsa-bangsa disesatkan. Dia mengambil arti kata yang kedua, padahal arti kata utamanya adalah medication, drugs medication, atau farmasi. Jadi Ronu buat Alkitab, maksud saya, Alkitab sudah terlebih dahulu menyatakan bahwa bisnis Babel itu adalah farmasi. Dan ini akan menyesatkan, menipu semua bangsa. Satu kesaksian. Saya punya pengetahuan tentang doktrin reformasi kesehatan, dan saya punya penyelidikan tentang ayat Alkitab ya, yang menyatakan bahwa obat-obatan kimia bukanlah gaya hidup yang Tuhan inginkan bagi umat di zaman akhir ini. Kemudian yang terjadi adalah 4 hari lalu, ini kondisi saya, bukan 4 hari lalu, 2 hari lalu. Ini kondisi saya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ini kondisi saya. Bengkak. Ini bukan hanya muka, tapi seluruh tubuh saya seperti ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kesimpulan yang saya dapati langsung ketika saya menderita ini adalah sakit kulit. Dimulai dari hari Rabu kemarin. Hari Rabu malam. Saya punya sakit kulit. Entah ini eksim atau alergi. Kemudian saya selidiki penyebabnya. Ini kesaksian saya ya, sehubungan dengan obat-obatan kimia. Saya selidiki penyebabnya. Oh, kulit saya kering. Ya, dari saya lahir saya punya kondisi kulit, memang saya kulit sensitif.
dan saya menurunkan kondisi ini kepada anak-anak saya. Ketiga anak saya juga memiliki kondisi kulit yang sama seperti saya. Tidak kuat terhadap perubahan suhu dan lain sebagainya. Saya pikir ini adalah masalah kulit yang kambuh karena kulit kering. Kemudian karena saya sudah memiliki jenis kulit kering sejak saya kecil, saya lakukan perawatan alami yang saya sudah sering lakukan dan terbukti efektif untuk mengatasi penyakit kulit eksim. Karena anak-anak saya juga mengalami hal seperti itu, jadi kami di rumah sudah sangat terbiasa dengan treatment untuk perawatan kulit eksim. 3 hari saya lakukan perawatan alami, dari hari Rabu, Kamis, sampai Jumat. Tetapi perawatan yang saya lakukan bukan hanya tidak menyembuhkan, tapi 1 detik pun tidak mengurangi simptom atau gejala yang timbul ini. Ini gatal seluruh tubuh ya, gatal seluruh tubuh. Ini gatalnya ini adalah di lapisan kulit kedua. Jadi bukan lapisan kulit pertama. Kalau kulit pertama gatal tuh digaruk, itu hilang gatalnya. Tapi lapisan kulit kedua ini saudara harus robek dulu kulit pertama baru bisa terasa garukannya. Saya merasa waktu saya sakit ini kemarin, saya merasa bahwa saya hampir-hampir mengambil tindakan seperti Ayub. Mengambil beling atau paku, saya rasa pengen saya sobek dulu ini kulit supaya saya bisa garuk sampai ke dalam. Jadi saya bisa rasakan kenapa Ayub sampai dia menggaruk kulitnya dengan beling. Mungkin sama penyakitnya dengan yang saya alami. Karena penyakitnya ada di lapisan kulit kedua. Dan tidak berkurang, simptomnya tidak berkurang, gejalanya tidak berkurang, rasa sakitnya tidak berkurang, bahkan sama sekali tidak ada perubahan. Kemudian saya putuskan untuk cari opini profesional. Saya datang ke dokter kulit, spesialis kulit kelamin, dan saya dapatkan diagnosanya adalah angioedema. Ini saya belum pernah dengar seumur hidup saya. Saudara tahu saya familiar dengan segala bentuk jenis penyakit kulit sensitif, karena saya punya kelemahan itu dari dulu, dan anak-anak saya juga lahir dengan kelemahan yang sama. Tetapi masalah angioedema ini saya tidak pernah dengar sama sekali. Dari dokter ini saya mendapatkan penjelasan apa yang disebut dengan angioedema. Simptomnya, gejalanya sama persis dengan yang saya alami. Jadi kondisi seperti ini tidak berlangsung 24 jam, tapi hanya pada jam-jam tertentu. Dan ketika ini terjadi, bengkak ini terjadi, saya akan sesak di dada, mual, rasa muntah, kemudian sampai kejang usus di bawah pusar ya, kejang perut. Jadi saya alami ini minimal 3 kali, bahkan pertama-tama itu sampai 5 kali sehari saya mengalami ini. Kemudian saya dianjurkan untuk minum 2 obat kimia, Avosel dan Hexilon. Saya harus sebutkan namanya ya, saya bukan promosi obat, tapi saya harus sebutkan karena ini ada hubungannya. Avosel dan Hexilon, 2 obat yang diresepkan untuk saya. Dan saya sudah bilang bahwa saya tidak mau minum obat ini. Dan akhirnya setelah negosiasi dia putuskan untuk proses administrasi, karena saya pasien, dokter wajib untuk meresepkan. Jadi kalau saya tidak ambil obatnya, maka administrasi dokter di rumah sakit itu tidak, artinya untuk proses administrasi saya harus beli obat ini. Dan kami putuskan, saya dengan dokter itu putuskan bahwa saya bisa membeli obat ini 2 butir saja, hanya sebagai persyaratan administrasi, karena saya tidak minum obat. Avosel dan Hexilon. Kemudian saya tanya kenapa saya harus minum Avosel dan Hexilon. Saya pelajari mekanisme kerja kedua obat farmasi tersebut. Dan dokter kulit tersebut bersedia memberikan penjelasan kepada saya tentang mekanisme kerja obat ini dan apa gunanya dalam tubuh saya dan kenapa saya memerlukan obat ini. Jadi itu sebabnya saya datang kepada dokter ini, karena dia punya cara menjelaskan itu sangat edukatif sekali. Kemudian dia terangkan bahwa Hexilon ini dia bekerja pada DNA dan RNA. Jadi secara kimia Hexilon ini mempengaruhi DNA saya. Fungsinya adalah untuk mencegah peradangan. Karena
menurut diagnosa dokter, saya sudah mengalami peradangan di rongga mulut, pernapasan, dan pencernaan. Jadi untuk mencegah peradangan yang lebih hebat lagi, saya harus meminum Hexilon supaya obat ini bekerja langsung pada DNA-nya dan RNA untuk mencegah inflamasi. Ini oke. Nah. Kemudian yang kedua, Avosel dia terangkan bahwa ini adalah untuk memblokir histamin yang terlalu banyak diproduksi oleh tubuh saya. Artinya Avosel ini adalah antihistamin dan Hexilon ini adalah antiinflamasi. Kemudian di jalan pulang saya mulai browsing. Apa itu histamin? Histamin adalah imun tubuh. Jadi histamin itu diproduksi terlalu banyak dalam tubuh saya, sehingga saya harus mengkonsumsi obat antihistamin. Kemudian saya berpikir, kenapa tubuh saya kebanyakan histamin? Lalu saya selidiki dari Google, histamin itu adalah imun tubuh. Dia membuat saya terjaga dan konsentrasi. Jadi histamin ini tidak jahat, dia baik. Dia membuat tubuh saya bangun dan membuat saya bisa konsentrasi. Dan dia juga adalah bagian dari sistem imun tubuh. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang membuat histamin saya terlalu banyak di dalam tubuh? Kemudian saya mengkoreksi diri saya. Belakangan ini dalam 3 minggu terakhir, saya terlambat tidur. Jam biologis saya adalah jam 6 sore. Jadi matahari terbenam, itu jam biologi saya untuk tidur. Matahari terbenam, saya tidur. Dan jam biologi saya untuk bangun adalah jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Karena saya biasa habiskan waktu dari jam 2 pagi untuk meditasi dan untuk terjemahkan buku. Jadi secara biologis saya akan bangun jam 2 atau jam 4 paling lambat. Dan kemudian saya akan bertahan tetap terjaga, tetap bangun, tetap sadar sampai jam 6 sore. Kemudian setelah jam 6 sore, maka jam biologi saya kembali menyuruh saya tidur. Apa yang terjadi adalah saya tidak tidur jam 6. Saya terlambat tidur karena saya belajar, saya browsing untuk mempersiapkan bahan Bible study. Bukan saya menyalahkan Bible study ini, bukan ya. Tapi saya yang salah, saya berdosa. Jadi saya lawan jam biologis tidur saya selama berhari-hari, sehingga saya tidak bisa tidur jam 6, tetapi saya tetap bangun jam 2. Jadi saudara bisa bayangkan jam tidur saya hanya pendek sekali, dan itu berlangsung sepanjang hari selama 1 bulan. Sehingga ketika tubuh saya terjaga, ketika saya harus konsentrasi karena saya belajar, malam itu sampai jam 9, sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam itu saya belajar. Saya belajar Alkitab, Roh Nubuat, saya searching dan bikin research untuk pelajaran. Lalu konsentrasi itulah yang saya paksakan dalam jam tidur, saya paksakan diri saya untuk konsentrasi dan terjaga, sehingga untuk memenuhi keinginan saya itu, tubuh saya harus memproduksi histamin, supaya saya bisa belajar jam 11 malam. Setiap hari sampai jam 12 malam, tubuh saya memproduksi histamin. Saudara bisa bayangkan selama 3 minggu apa yang terjadi? Histamin saya kebanyakan. Karena kondisi tubuh saya dalam keadaan terjaga lebih banyak daripada istirahat saya. Ketika tubuh saya kebanyakan histamin, maka histamin yang tadinya berfungsi sebagai imun tubuh, akhirnya menyerang sel tubuh saya sendiri. Mungkin ini lebih tenarnya dibilang autoimun. Imun menyerang tubuhnya sendiri. Karena terlalu banyak kandungan histamin di dalam tubuh. Sehingga sel tubuh saya yang paling lemah akan menerima reaksinya. Dan seperti yang saya bilang bahwa saya punya jaringan kulit itu lemah. Karena saya jenis kulit sensitif. Dan inilah hasil akibatnya. Saya pelajari ini. Dan ketika saya pelajari ini, maka saya bertelut dan saya berdoa. Tuhan, sudah berapa lama saya melanggar hukum kesehatan?
ini adalah akibat dari dosa saya. Saya paksakan diri saya untuk konsentrasi dan terjaga di saat di mana seharusnya saya tidur dan beristirahat. Walaupun itu untuk mempelajari firman Tuhan. Kemudian setelah saya bergumul dengan pengampunan dosa saya, maka saya mulai mencari apa antiinflamasi dan antihistamin yang alami. Saya searching di Google dan saya dapati ini. Nanas dan markisa. Nanas dan markisa sebagai nanas ini antihistamin, sedangkan markisa adalah kandungan vitamin C untuk antiinflamasi. Jadi saya baca dan saya simpulkan bahwa pengganti heksilon saya bisa sembuh tanpa heksilon dan afosel asal saya mencari penggantinya. Dan sebagai antihistamin pengganti afosel saya konsumsi nanas. 1 butir nanas 1 hari. Antihistamin ini adalah untuk menekan produksi histamin yang berlebihan di dalam tubuh saya. Jadi saya menggunakan nanas. Kemudian untuk antiinflamasi saya dapatkan pelajarannya adalah saya harus mengkonsumsi banyak vitamin C. Yang ada di kebun adalah saat ini adalah markisa. Banyak berbuah dalam jumlah yang tidak terbatas. Saya makan markisa dan dengan daun kelor dalam keadaan mentah. Jadi setiap hari menu saya ada 3, yaitu nanas, markisa, dan daun kelor mentah. Saudara, 2 hari saya konsumsi ini. 2 hari konsumsi ini, maka saya bisa sekarang menyampaikan Bible study di hadapan saudara-saudara. Jadi apakah benar obat-obatan kimia bukan gaya hidup orang Advent atau umat-umat Tuhan di zaman akhir? Iya. Iya. Saudara, jangan dulu kasih excuse. Oh, tidak bisa, saya darah tinggi, saya begini, saya begitu. Jangan dulu. Nanti kita belajar. Sebentar lagi kita akan sampai kepada tahap itu. Kapan penyucian itu tampaknya mustahil? Galatia 5 ayat 24. Siapa yang jadi milik Kristus harus salibkan daging. Jadi siapa yang mau suci harus salibkan daging. Rasul Paulus katakan, kalau saya memberitakan Injil, saya harus bertarak. 1 Korintus 9 ayat 27. Kalau saya tidak bertarak, tapi saya menjadi penginjil, maka saya akan ditolak orang. Kapan penyucian itu mustahil? Penyucian itu mustahil kalau tubuh saya sakit. Kalau intelektual saya kacau. Kalau pemanjaan nafsu terus-menerus saya manjakan, selera makan saya manjakan terus-menerus, maka saya mustahil untuk disucikan. Saudara, bisakah saya menurut hukum Tuhan ketika ada ventilator di mulut saya? Nggak bisa. Ketika tubuh saya sakit, jangankan pakai ventilator. 2 hari yang lalu, saya hanya mengalami radang angioedema itu. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya berjuang di saat penyakit itu tidak kambuh, ketika radangnya mereda, di situ saya berjuang untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi ketika sakit itu melanda, saya sama sekali tidak bisa dengar suara Tuhan. Jadi saudara, tidak mungkin penyucian terjadi pada tubuh yang sakit. Intelektual yang kacau, pikiran ini kacau. Apa yang bikin pikiran kacau tadi di slide saya yang pertama? Makanan yang tidak sederhana. Daging-dagingan ini membuat intelektual menjadi gelap, kacau. Nafsu selera yang dimanjakan terus-menerus tidak bisa membuat seseorang disucikan. Saudara, ini satu clue tentang makan daging. Kecenderungan mengidap penyakit meningkat 10 kali lipat dengan makan daging.
Jadi orang yang makan daging, orang yang makan produk hewani, imunnya rendah, lebih rendah 10 kali daripada orang yang tidak makan daging. Ini bukan saya yang katakan. Ini Roh Nubuat katakan. Jadi yang paling aman apa? Tinggalkan daging-dagingan. Tinggalkan daging-dagingan. Kapan penyucian itu mustahil? Ketika di kota. Saudara, penyucian tampak mustahil, tapi bukan mustahil, tampak mustahil ketika berada di kota. Roh Nubuat katakan Fundamentals of Christian Education 326 tahun 1894. Pembentukan karakter menjadi 10 kali lebih sulit ketika berada di kota. Jadi saudara, pengaruh makanan dengan tempat tinggal sangat mempengaruhi kualitas penyucian. Penyucian yang alkitabiah adalah menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, saya disucikan bukan untuk menjadi vegan. Saya disucikan bukan untuk menjadi vegetarian. Saya disucikan bukan untuk menjadi misionaris medis. Tapi saya disucikan agar saya serupa dengan Kristus dan saya bisa berhadap-hadapan dengan Dia. Itu ayat inti kita ya, Efesus tadi di awal. Kenapa saya harus suci adalah supaya saya serupa Kristus sehingga saya bisa berhadap-hadapan dengan Dia. Dorongan dosa akan melemahkan manusia dan menghambat proses penyucian. Kapan saya nggak merasakan dosa? Seumur hidup saya, seumur hidup manusia selagi berada di dunia ini, sampai pintu kasihan tertutup, kita akan terus merasakan dorongan dosa. Tapi janji Tuhan jelas ya, bahwa kuasa Tuhan, dorongan dosa memang akan terus ada, tetapi kuasa Tuhan juga terus ada dan tidak akan pernah berkurang. Kuasa Tuhan untuk mengalahkan dosa. Yudas dengan Yohanes yang kekasih. Saudara-saudaraku, Yudas sama-sama murid Yesus, sama-sama belajar, sama-sama ikut Yesus kemana-mana, sama-sama bergabung dengan Yesus, sama-sama dengar khotbah, sama-sama punya cacat karakter yang serius. Sama-sama memiliki jalan, memiliki akses untuk kasih karunia. Sama-sama bisa diubahkan. Tetapi bedanya apa? Yohanes mati diri. Dia rendah hati. Dia belajar karakter Kristus. Dia lawan dosanya. Dia akui dosanya. Dia sucikan dosanya melalui kebenaran Kristus yang dia lihat setiap hari dari wajah Kristus. Tapi bagaimana dengan Yudas? Yudas tolak. Yudas tidak mau mengubah kesalahannya. Dia tidak mau mengurangi cinta dirinya, dan dia tidak melakukan firman. Jadi apakah mendengar itu salah? Tidak. Tapi kalau cuma dengar tidak pernah melakukan, kita sedang melatih karakter Yudas. Jemaat yang tidak bercacat, mungkinkah? Bisakah kita tidak bercacat? 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7. Ini kesimpulan kita pada sore hari ini. Saudaraku, sebuah jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dan saya, dimanapun kita berada, kita adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat gereja Tuhan itu adalah biji mata Dia. Dia ingin jemaat ini menjadi tidak bercacat, serupa dengan Kristus, kudus. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama harus ada iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan, saya mengimani firman itu, dan saya melakukannya, menghasilkan kebajikan. Ketika saya beriman, saya lakukan, berarti saya memperoleh kebajikan.
Ketika kebajikan ini saya ulang-ulangi, terus-menerus tidak berkeputusan, bukan kadang-kadang kompromi, bukan kadang-kadang disiplin, tetapi terus-menerus, maka saya memperoleh pengetahuan. Ketika pengetahuan ini saya dapatkan, maka saya bisa menguasai diri saya. Saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan saya bisa menguasai diri dengan pengetahuan saya. Ketika saya mampu menguasai diri saya dan saya lakukan penguasaan diri ini, tidak berkeputusan, saya memperoleh ketekunan. Ketika jemaat sudah tekun di dalam penguasaan diri, pertarakan, dan reformasi kesehatan, maka dia akan memperoleh kesalehan. Apa ini saleh? Saleh adalah menjadi seperti Kristus. Saudara, dengan penguasaan diri yang terus-menerus, saya bisa mencapai karakter Kristus. Ingat, Yohanes juga mencapai karakter Kristus. Ketika dia setiap hari melihat Yesus, dia mencapai karakter Kristus. Dan ketika sudah saleh, baru bisa apa? Baru bisa berbuat baik kepada saudara-saudara. Brotherly kindness. Ketika saya sudah bisa berbuat baik kepada saudara saya, barulah saya bisa charity. Jadi saudara-saudara, bisakah sebuah jemaat charity mengadakan charity? Kalau tidak ada penguasaan diri, kalau tidak ada pengetahuan, kalau tidak ada iman yang dilakukan, tidak bisa. Charity itu bukan agenda majelis. Charity itu adalah buah hasil dari ketekunan dan penguasaan diri. Jadi tanda penyucian yang benar tadi adalah kasih. Tetapi kasih yang seperti apa? Kasih yang dihasilkan dari penguasaan diri. Saudara, banyak orang bisa mengasihi. Ini slide terakhir saya ya. Banyak orang bisa mengasihi. Mengasihi orang miskin, mengasihi orang cacat, mengasihi anak yatim, mengasihi ibu janda, banyak. Tetapi kasih yang tidak keluar dari penguasaan diri, dari ketekunan dan kesalehan, itu palsu. Yeremia 29 ayat 19, hati manusia adalah licik. Saya menilai diri saya sedang charity, padahal diri saya sedang apa? Sedang menonjolkan diri, sedang pamer. Saya menilai diri saya sedang melayani Tuhan, padahal saya sebenarnya sedang melayani diri, sedang melayani ambisi, sedang melayani kesombongan, sedang melayani setan. Tetapi kasih yang keluar dari penguasaan diri, kasih yang keluar dari ketekunan, perseverance, ya, bahasa Inggrisnya perseverance, kesalehan, ini adalah kasih yang sejati. Kasih yang seperti Bapa. Jangan kejar kasihnya. Karena kasih itu nggak bisa kita capai. Itu adalah hasil, buah, produksi. Mari pupuk iman. Seperti tanaman. Saya nggak bisa bilang saya mau buah duren, tapi saya nggak mau pelihara pohon duren. Nggak bisa. Saya mau buahnya aja, nggak bisa. Beli aja di supermarket. Tapi ketika saya menanam duren, pohon duren, saya merawat akarnya, daunnya, batangnya, saya jaga dia dari kelembapan dan kekeringan, saya jaga dia dari angin, saya jaga dia dari kerontokan, maka saya akan bisa memperoleh buahnya. Saudara, kasih itu adalah buah, hasil yang perlu kita peroleh, yang perlu kita kerjakan sekarang ini adalah iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan. Yang tiga lagi di belakang ini, kesalehan, kasih terhadap saudara, dan kasih kepada semua orang. Ini yang tiga ini adalah hasil. Minggu depan kita akan belajar, kemarin saya janji Wahyu 13 ya.
Tapi saya ternyata salah karena Wahyu 13 harus tahu dulu reformasi kesehatan baru bisa pahami Wahyu 13. Ya. Supaya kita tahu apa yang sedang terjadi zaman ini. Kenapa Tuhan kasih terang reformasi kesehatan? Kita hanya punya 3 doktrin, saudara. Gereja Advent hanya punya 3 doktrin. Yang pertama bait suci, yang kedua hukum Taurat, yang ketiga hukum kesehatan. Hanya 3. Kenapa ini hanya 3? Karena doktrin bait suci akan menjadi senjata kita melawan penipuan setan. Hukum Taurat akan menjadi senjata kita melawan penipuan setan. Reformasi kesehatan juga tipuan setan ada di sana. Jadi 3 ini adalah senjata pamungkas. Senjata pamungkas yang harus dimiliki oleh setiap Advent, orang Advent, yang harus dimengerti oleh setiap orang Advent, supaya kita sanggup untuk menghadapi dan membedakan semua penipuan setan. Minggu depan kita sudah siap untuk belajar penipuan setan sehubungan dengan reformasi kesehatan pada zaman kita ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan atas firman yang telah dibawakan pada sore hari ini oleh Ibu Lady Malau. Kiranya diberkati senantiasa, sehingga pada minggu depan kita dapat lebih dalam lagi di dalam pemahaman dan bertumbuh di dalam kasih karunia menuju kesempurnaan kepada Yesus. Pada saat ini, mungkin ada saudara-saudara kami yang mau memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Namun sebelumnya di sini ada di chat room ada pertanyaan. Bagaimana dengan negara yang sudah dingin? Tidak sanggup mandi dengan air dingin, bisa beku nanti. Biasanya setelah mandi air hangat 34 derajat, baru disusul dengan sepul air dingin sebentar. Apakah itu juga baik? Oke, saya bacakan prinsip kesehatan nomor 23. Ini terang yang disampaikan Tuhan melalui penglihatan di Otsego. Mandi walaupun hanya lap badan, bermanfaat bila dilakukan pada waktu bangun pagi. Jadi lap badan, tidak dikatakan mandi guyur di sini. Mungkin tadi ada yang tidak jelas. Saya mandi guyur karena saya mampu lakukan itu di sini, ya. Tapi di sini nggak ditulis mandi guyur. Bahkan Nyonya White katakan lap badan. Karena beliau juga hidup di negara 4 musim. Saya yakin terang ini applicable untuk dilakukan di negara yang 4 musim. Terima kasih. Ada satu lagi. Kalau musim dingin, ini biasanya di Eropa, Amerika, cuaca jelek, mungkin salju ya, terpaksa olahraga di dalam gedung gym. Apakah melanggar hukum kesehatan bila berolahraga di dalam ruangan? Oke, saya bacakan lagi. Gerak badan ya, tadi di nomor berapa tadi ya? Ini nomor 28. Kata-katanya seperti ini. Outdoor exercise is very important to health of mind and body. Jadi olahraga di luar ruangan sangat penting. Sangat penting. Jadi kalau Bapak Ibu berolahraga di dalam ruangan, jangan sampai nggak pernah atau menggantikan olahraga di luar ruangan. Jadi olahraga di dalam ruangan tidak bisa menggantikan olahraga di luar ruangan. Itu. Kalau kondisi tidak memungkinkan, ya itu tidak dijadikan alasan ya, tidak dijadikan alasan untuk kita bisa menggantikan 100%. Yang penting saya berolahraga, tapi di dalam ruangan sepanjang hari. Gitu. Jadi yang paling penting, dibilang very important to health and body adalah bukan health and body and mind ya, tubuh dan pikiran. Yang sangat very important untuk tubuh dan pikiran adalah olahraga di luar ruangan. Artinya kalau Bapak Ibu sedang tidak bisa berolahraga di luar ruangan, berolahraga di dalam ruangan. Tapi it is not very important. Ya, itu tidak masuk dalam kategori yang very important, yang sangat penting.
untuk berolahraga di dalam ruangan. Ya, kita harus clear tentang ini ya. Mana yang important, mana yang very important. Jadi yang outdoor very important. Oke, olahraga dalam ruangan important. Oke, that's fine. Tetapi yang very important for health, body and mind adalah outdoor. Oke. Terima kasih. Pertanyaan di chat room tidak ada lagi. Bila ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, dipersilahkan. Semuanya sudah jelas, puji Tuhan. Terima kasih kami ucapkan buat Ibu Lady atas bahasan pada sore hari ini. Dan kami sangat merindukan minggu depan juga kita akan bersama-sama kembali di dalam mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan sebagai doa penutup kita undang Ibu Lady Malau memimpin kita dan menutup acara kita ini di dalam doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang sekarang ini sudah menyingkapkan kepada kami tentang terang yang sudah ratusan tahun Engkau berikan kepada umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Bapa, hamba-Mu hanya menyampaikan sekedar untuk mengingatkan. Karena nasihat-nasihat yang telah lama Engkau berikan kepada kami. Inilah yang saat ini sedang diuji dan diguncang oleh setan. Bapa dalam surga, ketika kami mengingat kembali, ketika kami mengingat terang besar yang telah Engkau berikan kepada kami, Bapa, tolong kami untuk mengerti dan memahami seluruh pekabaran ini di dalam aspek kehidupan kami. Beberapa mungkin tidak kami pahami saat ini, Bapa. Tetapi dengan pertolongan-Mu, kami yakin dan percaya pengertian dan pemahaman kami akan disempurnakan. Kami perlu mengetahui tentang reformasi kesehatan sebelum kami mempelajari tentang tipuan setan yang ada, yang sedang diluncurkan pada zaman ini. Bapa, kami tidak akan bisa membedakan tipuan setan. Kami tidak akan bisa membedakan yang benar dan yang salah ketika otak kami digelapkan karena makanan-makanan, pola hidup, kebiasaan yang melanggar hukum kesehatan. Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Penurutan kamilah yang Tuhan nantikan, agar Engkau bisa segera membawa kami, umat-Mu yang kudus, jemaat yang kudus yang tidak bercacat, agar Engkau segera bisa menempatkan kami di hadapan-Mu, agar Engkau bisa memandang muka dengan umat yang Engkau kasihi ini. Bapa dalam surga, kami mau berjuang dalam penyucian kami di dunia ini. Karakter kami yang rusak, kebiasaan hidup kami yang rusak, keinginan kami yang cemar, ambisi-ambisi kami yang tidak sesuai dengan Tuhan. Mohon Tuhan, tunjukkan satu persatu kesalahan kami. Tunjukkan kepada kami dan biarlah kami memiliki kerendahan hati seperti Yohanes. Sehingga semua teguran Tuhan dapat kami terima dan kami memandang terus kepada Yesus. Sehingga rasa bersalah kami akan digantikan dengan kekaguman terhadap karakter Kristus. Dan ketika kekaguman itu semakin memenuhi jiwa kami, transformasi karakter pun dapat terjadi di dalam hidup kami. Kami serahkan setiap anggota jemaat, dimanapun kami berada Tuhan. Baik yang sekarang ini berbakti di rumah, maupun yang sudah membuka kembali gereja. Kami berdoa supaya terang Tuhan semakin bersinar. Karena zaman yang gelap akan kami jalani. Gelap dan semakin gelap Tuhan jalan kami. Tetapi dimanapun kami berada, terang yang kecil ini akan membawa kami terus bersinar Tuhan. Sehingga walaupun kami tidak bersama satu dengan yang lain, walaupun kami terpisah-pisah Tuhan oleh letak geografis, kami tetap bersinar dan
Tuhan akan mengumpulkan sinar-sinar itu. Tuhan akan mengumpulkan cahaya-cahaya kecil yang tersebar di seluruh dunia. Sehingga pada saat Tuhan datang nanti, engkau akan mendapati umat yang tidak bercacat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pelajaran malam ini. Kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Inilah pertemuan kita pada sore hari ini. Dan terima kasih buat kita semuanya. Terima kasih buat Kak Lady. Terima kasih buat semuanya yang ada dari Belanda, ada dari Tanah Karo, ada dari Lubuk Linggau, dari Kalimantan, dari Bandung, Jakarta, dan semuanya yang tidak saya sebutkan. Terima kasih atas kehadiran kita. Biarlah pada saat kita mendengarkannya, kita disirami oleh Roh Kudus, dan kita disanggupkan untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa dalam kasih Yesus minggu depan, dalam jam dan link yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Ibu Malau. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Kak Lady. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Felicia. Terima kasih Lady. Ya. Makasih Bu Lady. Ya. Berarti udah jam tidur kakak ntar lagi ya kak ya? Udah mau jam 6? Ya, sebenarnya sejak Bible study ini, ya ini yang membuat saya jadi tidurnya jadi jam biologisnya berubah gitu. Maksudnya saya harusnya bisa rubah, tapi perubahan itu kan nggak cepat ya. Nah, dalam proses adaptasi itulah ya Tuhan izinkan saya menemukan pengetahuan yang baru. Tapi saya bersyukur. Saya bisa bertobat. Saya bertobat. Saya nggak malu katakan ini, saya nggak malu bersaksi dengan kelemahan saya, karena saya bertobat. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah bisa cover sekarang jam 8. Sekarang sudah bisa jam 8 tidurnya. Ya, berarti anak-anak tidurnya jam 6 juga. Anak-anak tidurnya jam 6. Iya, biasanya kita amin, renungan malam amin itu udah langsung tidur itu. Oh. Itu sekalian doa tidur. Kan kami makan jam 3 sore, jadi memang udah sikat gigi, udah mandi, udah semuanya, udah rumah udah bersih, baru kami worship. Langsung tidur itu. Puji Tuhan lah. Baiklah, mungkin ada yang mau bincang-bincang? Ada tadi keluarga Pastor Neno, saya lihat sepertinya sudah keluar ya? Sudah keluar tadi Karina itu kayaknya. Oke ya Kak Rina ya. Udah keluar mungkin ya? Udah. Bang Neno udah naik ke gunung tadi sore. Ke gunung ya. Baiklah, Tuhan berkati kita semuanya. Oke. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup, saya tutup dari sini dalam hitungan 1, 2, 3.